Selamat siang semuanya. Nah, kenalin, nama aku Nama aku Sakioto. Sachi Oto. Aku mamanya Oto. Hari ini kita mau membahas tentang pembelajaran dari rumah. Selama pandemi ini kan kita belajar dari rumah nih. Banyak sih kendalanya. Kalau awal-awal dulu itu kendalanya karena susah nyari medianya. Tapi alhamdulillah sekarang medianya udah disiapin sama kakak gurunya. Jadi setiap hari Jumat kita ngambil media ke sekolah, bisa langsung atau kebanyakan sih pakai ojek online sih ke sekolah buat ngambil medianya. Nah, medianya itu kayak gini. Kayak gini. Ini udah dibungkus-bungkus kayak gini. Ini sentra bermain peran, terus ada lagi ini sentra seni. Nah, terus ada lagi ini sentra literasi matematika nih. Tadi baru dipakai. Jadi belajar berhitung dengan kayak ceritanya membeli tiket gitu ke Dufan karena temanya lagi Culture of Jakarta. Jadi bahas tentang Jakarta. Oh iya, kalau minggu kemarin mereka bikin bikin Monas. Nah, ini dari ini nih kertas-kertas kecil ini kakak guru udah potongin kecil-kecil gini jadi anak-anaknya tinggal nempel. Terus ini kertas krepnya udah panjang kayak gini, tinggal diremes kemarin, terus tinggal ditempel sama mereka. Ini ceritanya Monas, ini mereka tulis pakai tangan tapi pakai cat. Catnya juga udah dikasih sama kakak gurunya tuh, kayak semacam fingerprint gitu. Terus kemarin juga dia bikin ini ceritanya Transjakarta sesuai tema ya, Culture of Jakarta. Nah, masing-masing sentra itu kan ada sentra bermain peran, ada sentra sains, ada literasi matematika, ada pasir air. Pokoknya macam-macam sentra itu mereka belajar setiap hari lewat video call. Nah, di video call itu biasanya awal-awal mereka biasanya berdoa, terus berhitung alfabet, terus kayak disuruh kegiatan dulu sih biasanya, kayak lompat satu kaki atau berdiri mesti dalam garis lurus, terus di atasnya ditaruh buku untuk melatih keseimbangannya. Terus baru mulai kegiatan biasanya. Nah, salah satunya kegiatannya waktu ini bukan tema Culture of Jakarta sih, tema sebelumnya. Ini buat kayak gini. Ini kalau nggak salah sentra pasir air ya. Ini mereka jadi kayak belajar timbangan mana yang lebih ringan, mana yang lebih. Ini ada pasirnya, ini diisi sama batu. Ini pasirnya juga disiapin sama kakak gurunya. Terus kalau menurut aku pembelajaran dari rumah itu bagus karena mereka lebih fokus karena sendiri-sendiri ngerjainnya. Terus kan biasanya kalau di rumah kan ada yang ngawasin. Terus kalau kurangnya sih mereka nggak bisa interaksi sama teman-teman. Karena kan mereka juga butuh interaksi sama teman-teman. Cuman kan karena pandemi memang belum boleh gitu ya ke sekolah, terus belajar langsung di sekolah. Nah, kalau di TK Pendidikan Durensawit itu enaknya karena Oto kan masih terapi ya, terapi sensori integrasi sama terapi bicara. Nah, jadi pas harinya dia terapi itu dia misalkan jam video callnya itu biasanya ada yang jam 11, ada yang jam 1, ada yang pagi, ada yang siang. Nah, jadi kalau nggak bisa pagi bisa siang gitu enaknya. Terus kalau ada juga tugas yang kayak dibuat terus diupload di YouTube. Jadi kita nonton kakak gurunya, terus baru kita ngerjain tugas gitu. Pokoknya tinggal dilihat di YouTube-nya juga. Ada TK Pendidikan Durensawit gitu. Jadi pokoknya kalau menurut aku, versi aku gitu ya, pembelajaran dari rumah TK Pendidikan Durensawit udah bagus ya. Awalnya kendalanya media, cuman udah diselesaikan sama kakak guru, udah disiapin media-medianya semua kayak tepung, batu, lem, gunting, krayon, pensil warna, semuanya udah disiapin sama kakak guru. Udah, jadi
setiap hari Jumat itu kita udah tinggal order ojek online terus ngambil medianya. Nah medianya itu kan buat ngambil hari Jumat, jadi dipakainya buat seminggu ke depan gitu. Jadi kalau buat aku udah bagus sih versi TK Pendidikan Durensawit berdasarkan pengalaman aku. Makasih semuanya, sampai ketemu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bunda Tiwi, Bunda dari Kalena Fitwardika yang bersekolah di TK Pendidikan Durensawit. Kalian sekarang duduk di kelas TKB. Awal terjadi pandemi, semua termasuk saya, para orang tua dan juga mungkin guru-guru, terutama siswa-siswa sangat kesulitan beradaptasi dengan sekolah daring, yang dimana sekolah daring itu membutuhkan banyak peralatan, membutuhkan kondisi yang baik di rumah, lalu menjaga mood orang tua dan anak itu sangat luar biasa ya, apalagi yang mempunyai seperti saya punya dua orang putra dan putri yang kondisinya saat pandemi itu nggak bisa kemana-mana, harus tetap anak-anak, bagaimana caranya anak-anak bisa tetap belajar di rumah dengan baik. Apalagi untuk di jenjang TK ini kan, di TK Pendidikan Durensawit ini banyak sentra-sentra setiap hari, banyak peralatan yang digunakan, kreativitas kakak gurunya menyiapkan materi pelajaran, ya mungkin penyesuaian ini yang awalnya susah, tapi alhamdulillah kakak guru menyediakan dan membantu memfasilitasi bagaimana belajar daring ini bisa berjalan lancar. Anak-anak TK ini kan membutuhkan banyak peralatan di sentra-sentra tersebut, tapi alhamdulillah kakak-kakak guru di TK Pendidikan Durensawit itu memikirkan semua hal. Peralatan-peralatan disediakan, mulai dari pensil warna, mulai dari gunting, warna makanan, pokoknya semua yang berhubungan dengan peralatan, materi, tema belajar di setiap bulan ya, itu disediakan gitu. Alhamdulillah selama belajar daring ini anak saya Kalel itu selalu bersemangat dengan tema-tema yang diberikan kakak guru itu, dia selalu senang gitu. Media pembelajarannya pun walaupun saya kondisinya sudah pindah dari Jakarta ke Bekasi gitu, tidak menyulitkan gitu, walaupun jauh tapi masih bisa diambil lewat Grab, lewat ojek online gitu ya. Jadi sejauh ini sih alhamdulillah kemudahan itu, walaupun belajar daring, kakak-kakak guru memfasilitasi semuanya. Program pengajaran daringnya pun tidak membosankan. Anak saya yang awalnya kan kurang fokus, saya khawatir bagaimana sih gitu anak saya bisa belajar lewat video call gitu, apalagi anak saya kan mau masuk SD, banyak kekhawatiran yang saya rasakan. Tapi alhamdulillah media pembelajaran disediakan, diambil lewat ojol, lalu jam pelajarannya pun bisa mengikuti gitu kan. Apalagi saya punya anak dua ya, yang satu SD sama Kalel ini di TK. Jadi saat kakaknya belajar selesai jam 12 itu saya membimbing kakaknya sudah selesai, baru jam 1 saya membimbing Kalel. Dan itu pun fleksibel gitu, bisa kalau lagi bisa ikut yang sesi 1,
Kalau lagi tidak bisa ya udah ikut ke sesi 2. Pokoknya saya dengan materi yang diajarkan di TK Pendidikan Durensawit, cara kakak guru mengajar, dan bagaimana kakak guru itu selalu memberi semangat kepada kami para orang tua, selalu memberi semangat kepada anak-anak kami, selalu supportnya itu luar biasa deh. Pokoknya top deh buat kakak-kakak guru di TK Pendidikan Durensawit. Semoga terus berkembang TK Pendidikan Durensawit, kakak-kakak gurunya juga hebat-hebat deh. Pokoknya selalu ceria, selalu mau pagi, siang, malam, pokoknya mereka selalu siap dengan keluh kesah kami sebagai orang tua, selalu membantu bagaimana memikirkan solusi buat anak-anak kami. Terima kasih. Sekian kesan saya sebagai orang tua selama selama belajar daring di TK Pendidikan Durensawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.